What's up sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Aku mau cerita-cerita tentang gimana ya proses kesehatan atau program kesehatan atau bagaimana caranya kalau kita sakit ya. Waktu udah di Amerika dan Anda dalam status masih ilegal. Ya, tadi pagi ada temen yang subscribe yang bertanya tentang itu, and then langsung mengingatkanku pada sekitar tahun 2000-an ya. Itu begini ceritanya. Saya punya teman. Waktu itu saya masih ilegal juga status saya di sini tahun 2000. And then dia itu orang dari Madura. Ya. Dari orang Madura. And then dia kenal sewaktu dia juga udah kesini, di sini ini kenalnya. And then kita bekerja di company yang sama, di perusahaan yang sama waktu itu, kerja sebagai food server. Nah, waktu dia datang, dia memang udah dalam keadaan tidak sehat, and then dia kayak sakit, memang sakit gitu kan. Dia bilang dia kena liver, and then tiap hari dia juga kerja tiap hari ya, karena dia bilang masih mikirin utang bang, jadi utangnya masih banyak di Indo, and then dia bilang mau nebus itu punya utang, katanya begitu. Akhirnya dia paksakan kerja. Dia kerja tiap hari. And then sebagai teman di sini juga, aku juga orang gelap, ya kan, enggak tahu. Waktu tahun-tahun itu informasi enggak seperti sekarang, kita bisa search internet atau gimana, tanya siapa waktu itu, enggak begini ceritanya ya. Sekarang ini mudah semuanya diakses. Dia sakit karena kita sama orang-orang gelap, juga tidak ada yang nuntun kita itu ke arah mana. And then juga ya mungkin karena juga pengalaman kita tidak begitu ada juga, tidak ada lah pokoknya yang bantu. And then untuk ke rumah sakit dia takut, padahal tiap hari dia kelihatan semakin semakin parah, dia tambah kelihatan semakin kuning dia waktu itu. And then karena dia semakin, tapi tetap dia paksa kerja ya. Kita teman-teman sesama kerja juga takut ya, karena namanya itu juga penyakit hepatitis kan. Hepatitis itu juga bisa menular ya kan. Tapi juga kasihan juga, but in the end ya, akhirnya kita sepakat sama dia. And then saya ngomong dengan manajer saya waktu itu, gimana ini dia semakin sakit. And then sama manajer saya akhirnya disuruh berhenti bekerja, dan dia dibelikan tiket pulang ke Indo. Karena waktu itu memang dia udah parah, dan dia sendiri tidak mau ke rumah sakit, tidak mau pergi. Akhirnya ya itu jalan satu. And then karena mungkin dia juga udah merasa ya, akhirnya dia take those change, dia pulang ke Indo ya, pulang ke Indo. And then 4 hari kemudian, enggak 4 hari ya, seminggu kemudian saya coba telepon hubungi ke Indo, karena dia ninggalin nomor telepon di tempat, katanya ini nomor telepon nanti
kalau saya sampai Indo tolong ditelepon atau gimana. Saya seminggu kemudian akhirnya telepon ke yang nerima istrinya waktu itu. Dia bilang, aku tanya gimana kabarnya Bang Suparman, namanya Suparman ya, dia dari Madura. Dan istrinya waktu itu nangis, dan dia bilang, oh Mas Suparman meninggal dunia 2 hari lalu, setelah 2 hari setelah sampai di Indo, dia bilang itu. Dan wow, life is short. And then ini tadi ada, well, nothing I can do. So ya kita bisa mengucapkan sorry, and then ya rest in peace untuk Mas Suparman ya. Ini tahun 2000 ya, udah 20 tahun yang lalu. And then ini tadi ada teman yang subscriber, teman bilang gimana kalau kita sakit ya. And then sekarang sejak saya jadi orang citizen ya, paling enggak saya tahulah sedikit gimana proses dan program pemerintah jika Anda sakit atau gini-gini ya. Jikalaupun Anda sakit, tak usah takut. Jika Anda sakit, rumah sakit itu menerima Anda. Jangan takut tentang ke status Anda yang ilegal atau ilegal. Jangan takut kalau Anda udah di sini ya, jangan takut, And then gimana nanti bayarnya? Oh, itu bayarnya itu masalah. Jangan kau pikirkan dulu tentang bayarnya. Oke. Yang penting kesehatan Anda itu utamakan dulu. Jika Anda misalkan kena bacok atau kena apa waktu bekerja atau pokoknya jangan takut. Misalkan Anda tak sakit, jangan takut datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu Anda masuk emergensi, mereka akan menerima Anda manusiawi. Mereka tidak akan menanyakan bagaimana harus Anda bayar ini rumah sakit biayanya. Mereka tidak ada itu, karena mereka punya itu kode etik di sini. Nyawa itu diutamakan. Jadi Anda akan dirawat, Anda akan diperlakukan sama dengan orang-orang legal di sini, karena kode etik mereka sebagai dokter, sebagai perawat itu memang itu pekerjaan mereka. Oke. And then so gimana bayarnya kalau Anda ternyata banyak sekali biayanya? Nah, itu banyak program pemerintah itu punya program. Nanti ya of course bagaimana ditanya keadaan Anda, status Anda di sini, tapi itu tidak ada hubungannya dengan imigrasi. So mereka akan keep in record, in the record ya. Kecuali memang Anda kriminal, Anda datang ke rumah sakit melarikan diri karena bekas ditembak polisi, itu lain lagi. Anda misalkan kecelakaan dan menyebabkan menyebabkan banyak ada orang yang lain mati karena Anda itu lain cerita. Yang saya ceritakan ini jika Anda cuma sakit, misalkan Anda kena orang sakit, bisa sakit. Itu Anda jangan takut datang ke rumah sakit. Rumah sakit akan menolong Anda, memperlakukan Anda manusiawi sama dengan orang-orang yang lainnya. Oke, and then tentang apakah bisa ngeplay insuran? Ya, biasanya insuran itu ya bisa di-play kalau status Anda itu legal di sini ya. Karena dia akan tanya your pay stub, tentang your social security, tanya macam-macam yang menjurus tentang status Anda. But jika misalkan Anda biayanya besar, kira-kira Anda tidak kuat bayar, kan? Anda tanya apakah ada program untuk orang-orang miskin, and then mereka akan membantu. Mereka itu pihak rumah sakit itu ada badan khususnya yang ngurusin tentang biaya, and then misalkan mungkin juga Anda dikasih gratis atau
kasih cuman bayar 10% atau apa itu tinggal apa ya, tinggal departemen apa namanya, bahasa Indonya, yang ngurusin tentang biaya Anda ini, nanti itu programnya apa. Tapi semua itu ada programnya di sini. So, and then bisa meringankan biaya untuk pembayaran biaya di rumah sakit, itu maksudnya begitu. And then kalau Anda memang legal di sini, ya itu tadi insuran akan cover biasanya. Kalau saya punya insuran itu bagus. Biasanya saya cuma bayar $10, itu namanya copay ya. Tapi tiap bulan juga saya harus bayar insuran anyway, but is cover banyak tentang kesehatan, tentang kalau kamu terjadi injury atau apa. Seperti halnya saya pinggang saya ini sakit ya. Setiap 6 bulan saya harus suntik, untuk namanya disuntik kortisol atau apa namanya ya, itu untuk menghilangkan sakit di pinggang. Itu setiap 6 bulan. Padahal biaya itu ya, kalau kita bayar itu sekitar setiap suntik itu biayanya $800 ya. Tapi karena insuran cover itu saya cuman bayar $10 gitu. Itu contohnya ya. Well, anyway, and then pesan saya kalau di Amerika, jaga kesehatan gigi ya. Gigi itu sungguh penting karena biaya dokter gigi itu mahal sekali. Dan ada insuran ya, kalau orang Anda legal, insuran dokter gigi itu ada insurannya, tapi mereka cuma bayar 10%. The rest itu Anda, modal sakit, kalau sakit gigi sampai kena root canal itu biayanya bisa ribuan. And then ya sebenarnya bisa kamu cicil, tapi gigi itu sungguh betul-betul perlu Anda jaga jika tinggal di Amerika. Begitu. Aku rasa sampai di sini aja ya, tentang gimana kalau Anda tinggal di Amerika, gimana kalau Anda sakit, terus apa yang harus Anda lakukan. Nggak usah takut, Anda sakit ya sakit, datang ke rumah sakit, pihak rumah sakit akan merawat Anda manusiawi. Di sini itu begitu. So jangan takut, mereka nggak akan panggil imigrasi atau apa karena status Anda ilegal, nggak ada segitu. And be happy. Oke, sampai di sini aja dulu video pendek saya dan cerita-ceritanya ya. And then thank you for watching. Jangan lupa subscribe. So this the one make me keep going, bisa bikin video selanjutnya dan cerita pengalaman saya selama ini, gimana saya tinggal di Amerika. Dan thank you for watching and have a nice day.